Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kami, kelompok 7, kan telah mempresentasikan tentang realitas sosial politik masyarakat, orde baru, dan perkembangan kebijakan pendidikan di masa tersebut. Yang menggunakan Mas Ilyasa Adnan dan saya sendiri Perawati Jana. Islam politik era Orde Baru penjinakan idealisme dan aktivisme politik Islam adalah setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, berikut gagalnya kudeta G30 SPKI pada tahun 1965 bersama dengan bangkitnya Orde Baru, aspirasi Islam politik kembali muncul. Terdapat keinginan kalangan Islam menghidupkan kembali Masyumi yang dilarang oleh Soekarno. Alasan Soekarno membubarkan Partai Masyumi karena para pemimpin partai ini banyak terlibat dalam pemberontakan PRRI. Namun aspirasi itu tidak mendapatkan tempat pada kekuasaan Soeharto, sebab pada masa Orde Baru memiliki kebijakan yang keras seperti yang didukung oleh dukungan militer, mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang ingin menyimpang dari Pancasila Undang-Undang 1945. Berbagai syarat dan pembatasan pemerintahan Masyumi akhirnya bisa direhabilitasi kembali dengan Partai Muslim Indonesia (PASUMI). PASUMI pada November tanggal 20 1968 dengan pimpinannya Jarnawi Adikusumo dan Lukman Harun, kedua aktivis Muhammadiyah, dengan berbagai syarat yang dijalani Partai Masyumi seperti yang diajukan oleh pemerintah pada masa itu, supaya para pemimpin Masyumi bersedia modifikasi kembali agenda politik mereka dengan kerangka-kerangka yang lebih dapat diterima oleh pemerintah. Namun pemimpin Masyumi senior tidak mendukung adanya pemimpin di dalamnya. Dari sinilah Partai Masyumi berubah menjadi Partai Muslim Indonesia. Kemenangan Orde Baru karena berhasil meminimalisir gerakan politik umat Islam dengan melarang tokoh politik umat Islam masa Orde Baru. Akhirnya Orde Baru merangkul ABRI sebagai mitra kerjasama. Di antara staf pribadi Soeharto yang paling berpengaruh adalah Ali Murtopo. Kebijakan-kebijakan pada masa itu sangatlah dipengaruhi oleh para pembantunya, terlebih khusus oleh Murtopo. Kepercayaan Soeharto terhadap Ali Murtopo disebabkan keberhasilannya dalam meletakkan Opsus, sehingga pada pemilu yang diadakan pertama semenjak Orde Baru dimenangkan Golkar dan Partai Islam seperti NU dan Masyumi. Kerjasama antara ABRI dan Soeharto membawa bencana yang cukup signifikan bagi umat Islam. Staf pribadi yang diangkat oleh Soeharto adalah ABRI. Di antara staf pribadi Soeharto yang paling berpengaruh adalah Ali Murtopo. Kepercayaannya terhadap Ali Murtopo disebabkan keberhasilannya meletakkan Opsus di era Orde Baru, sehingga Golkar menang dan juga Partai Islam seperti NU menjadi pemenangnya. Regenerasi Golkar yang disebabkan oleh Orde Baru semakin menunjukkan kekuatannya. Pengaruh intelektual serta politisi memiliki latar belakang Jawa, Abangan, Katolik, dan sosialis. Kelompok ini memiliki CSIS yang menjadi kebijakan-kebijakan Orde Baru. Tapi kebijakan yang dikeluarkan sangatlah merugikan bagi kelompok Islam, seperti hari libur di hari-hari besar Islam dan bulan puasa. Depolitisasi partai dengan jalan fungsi partai memberi keluasan terhadap perjudian yang dulu sering dikenal dengan SDSB, pembatasan dakwah, dan peristiwa Tanjung Priok. Kemudian evaluasi sikap suatu strategi politik Islam. Seperti ormas dalam lembaga Islam menerima dan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ke dalam anggaran dasar organisasi. Maka menghilanglah persepsi negatif Orde Baru terhadap Islam.
Sejak itu hubungan Islam dan negara semakin harmonis dengan buktinya terakomodasi kelompok Islam pasca pemilu 1987 menduduki DPR dan MPR. Di samping itu adanya kerentanan hubungan Soeharto dengan kelompok militer sendiri. Kelompok Islam pasca pemilu 1987 dalam birokrasi disebabkan mencapainya ketegangan antara Orde Baru dengan kelompok Islam. Hal itu terlepas dari usaha yang dilakukan oleh oknum modernis intelektual Muslim yang menjembatani antara Islam dan negara, sehingga memberikan harapan bagi penyelesaian masalah ketidakharmonisan hubungan antara Islam dan negara. Bahtiar mengkategorikan gerakan pembaruan itu dalam 3 wilayah, yaitu pembaruan keagamaan, teologi yang memfokuskan diri pada pencarian dasar-dasar teknologi yang memungkinkan terciptanya sistem sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara, terutama dilihat dari hubungan politiknya. Tokoh yang menjadi pembaruan dalam gerakan ini yaitu Nurholis Majid, Johan Effendi, Ahmad Wahid, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, dan Munawir Zazali. Yang kedua, pembaruan politik birokrasi yang bertujuan untuk menjembatani hubungan Islam dan pemerintah sehingga kecurigaan politik dan ideologis bisa dikikis paling tidak dikurangi. Mereka bergerak dalam bidang ini yaitu Sulastomo, Akbar Tanjung, Minto Rejo, Pakri Muhammad, dan Adilah Mursyid. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, aliran transformasi sosial, ekonomi, dan politik kemasyarakatan. Perhatian kelompok ini adalah melakukan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat kalangan bawah, baik yang ada di pedesaan maupun perkotaan. Mereka bergerak dalam bidang ini, yaitu Sunjoko Prasojo, M. Daman Raharjo, Tawang Alun, Utama Dana Jaja, dan Adi Sansono. Ketiga aliran tersebut telah berhasil merubah wacana perpolitikan Islam di Indonesia. Dari Islam politik adalah Islam yang berusaha mewujudkan dan mengaktualisasi dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada kebijakan eksklusif dan legislatif. Tawaran aliansi pemimpin Islam tersebut direspon oleh Soeharto melalui akomodasi yang semakin luas. Dari sejak itu, kita melihat semakin banyaknya para pelaku politik Islam dan bergabung ke Golkar, ke birokrasi, dan agensi-agensi pemerintah lainnya. Kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Era pemerintahan Orde Baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, ataupun hal-hal yang bersifat teknis. Dari sisi ideologi, pendidikan telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa, terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang notabene tidak dapat diubah dengan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi diwajibkan untuk mengikuti penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang berisi tentang hafalan butir-butir Pancasila. Putusan pemerintah adalah putusan yang adiluhung dan tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan kita. Indoktrinisasi pada masa kekuasaan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran pada masa itu
Pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter. Semangat zaman pada masa Orde Baru adalah semangat melawan dan membebaskan. Semangat ini tumbuh dengan kuat. Akan tetapi, semangat ini diperlemah secara sistematis dan akhirnya menjadi lumpuh sama sekali. Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat mengabdi penguasa. Baru setelah muncul suatu generasi baru, yaitu kelompok mahasiswa yang tidak lagi mau menerima pandangan-pandangan rezim Orde Baru. Mulailah muncul sikap melawan. Islam Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan dengan cukup signifikan. Di antara lembaga-lembaga pesantren mulai terbagi menjadi ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958 dan 1959 lahir madrasah wajib belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Selanjutnya di tahun 1965, berdasarkan rumusan seminar pondok pesantren di Yogyakarta, disepakati di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti pertanian dan pertukangan. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasi menjadi lebih keras dengan keluarnya putusan Presiden nomor 34 tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974. Kepres dan Impres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai konkurensi Kepres dan Impres di atas. Maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1975. SKB ini merupakan model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada 3 tingkatan madrasah, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, yang ijazahnya diakui sama dengan setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan sekolah umum yang setingkat lebih tinggi. Makna SKB 3 Menteri ini bagi umat Islam adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional, madrasah, dan pesantren. Dan kedua, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Meskipun demikian, bukan berarti SKB 3 Menteri ini tanpa masalah. Melalui SKB 3 Menteri ini, status madrasah disamakan dengan sekolah berikut jenjangnya. Komposisi kurikulum madrasah adalah 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak, madrasah harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya, harus setara dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, madrasah sebagai sekolah agama harus menjaga mutu pendidikan agamanya tetap baik. Dalam dekade 1970-an, madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya. Namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan Presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional, pendidikan, dan latihan. Isi keputusan ini mencakup 3 hal. Yang pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum. Perkembangan pendidikan agama di Indonesia pada masa Orde Baru ditandai dengan selesainya bangsa Indonesia dalam menumpas G30 SPKI. Sejak saat itu pula pemerintahan Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuat, bangsa Indonesia akan terhindar dari komunisme. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, Sidang Umum MPRS tahun 1966 berhasil menetapkan TAP MPRS nomor 27 MPRS garing 1966 yang membahas tentang agama
Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1 menjelaskan menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengacu kepada surat keputusan bersama 3 menteri yaitu P dan K nomor 299-U-1984 dengan Menteri Agama nomor 45 tahun 1984 yang mengatur tentang pengaturan pemberlakuan kurikulum sekolah secara umum dan kurikulum madrasah. Secara garis besar, isi SKB tersebut mengizinkan lulusan madrasah Anstak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di sekolah umum. TAP MPR nomor 2 garing TAP garing MPR garing 1983 menyatakan diperlukannya penyesuaian sistem pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia dan perkembangan iptek. Untuk itulah perubahan kurikulum sangat diperlukan sebagai upaya Anstak memperbaiki penyelenggaraan pendidikan baik di sekolah umum maupun sekolah madrasah. Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, diantaranya adalah 1. Pemerintahan memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas TAP MPRS nomor 27 garing MPRS garing 1966. Yang kedua, madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum dan mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Yang keempat, dirinya MUI 6 pelarangan. Yang ke-14 mengadakan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran. Yang ke-15 mengadakan peringatan Hari Besar Islam di Masjid Istiqlal. Yang ke-16 mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran, buku-buku agama Islam yang kemudian diberikan ke masjid atau perpustakaan. Yang ke-17 terpusatnya jamaah haji di asrama haji. Yang ke-18 penayangan pelajaran bahasa Arab di TVRI. Yang ke-19 berdirinya sejak 1983 dan joint cooperation dengan negara-negara barat untuk studi lanjut jenjang magister maupun dokter. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.